Manovers, are you ready? Yes man. Akhirnya gue dapat kesempatan juga Membahas band Korn ya kan? Gila lo, Korn ini udah kayak bagi gue pribadi ya Alkitab gue main musik dah. Asli men, bukan ngefans aja gitu loh. Karena gini, gue tuh grow up dengan thrash metal, gue grow up dengan nu metal ya kan gitu loh. Jadi gini guys, Korn ini mereka tuh awalnya tuh dimulai tahun 93. Tapi bukan Kornnya. Dulu itu James Monkey Shaffer, kemudian Reginald Arvizu ya kan, Fieldy, teng 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 teng. Oh iya, yang bassnya cekat itu sama David Silveria. Dulu nama bandnya LAPD. Mereka ini satu sekolah nih, punya band namanya LAPD. Dan di LAPD ini, mereka itu udah mengcover lagu kayak Faith No More, udah mengcover lagunya Mr. Bungle, projectnya dari Mike Patton ya kan, Faith No More. Udah deh tuh, mereka bikin ya kan. Menurut mereka nih bertiga kayaknya masih kurang nih. Nongkrong deh, kita ke acara gigs. Nongkronglah di acara gigs ya kan. Dia ngeliat nih, wih, ini vokalis oke juga nih ya kan. Ini orang nih agak psycho nih kalau di panggung ya kan. Wah, sampai begitu loh kalau manggung. Asli. Dulu Jonathan Davis itu kalau manggung tuh rada-rada begini men. Tapi itulah yang bikin menarik gitu loh. Dulu nama bandnya Jonathan Davis itu namanya Sex Arts. Dari situlah tuh doi ngajak ya kan. John, jadi John, Lu minat gak John? Ngeband sama gue John. Dia bilang gitu ya kan. musiknya kayak apaan? Nih lo dengerin dulu deh demonya deh gitu ya kan. Dulu masih LAPD nih. Kemudian mereka kan satu SMA nih, cuman beda sekolah. Kecuali Monkey, Fieldy sama David Silveria. Mereka satu SMA. Gue kayaknya butuh gitaris satu lagi nih buat memperkuat karakter sound gitarnya ya kan. Siapa ya kira-kira ya gitu kan. Ketemulah nih sama Brian Held Welch. Lu kalau lihat fotonya si Headman, Brian Head. Itu fotonya tuh ya Allah, apa foto jadul gitu loh. Foto gitaris zaman-zaman glam rock gitu. Kocak deh. Tapi jago gitu loh. Sampai Monkey aja sampai bilang ya kan, gue tuh suka sama si Head tuh. Si Head itu soalnya kalau main gitar bagian part-part harmoni dapat terus gitu loh. Udah ajak aja dia. Udahlah diajak lah dia ya kan. Jadi tahun 93 ke 94 itu kan cepet nih ya. Mereka bikin band lah tuh. Ketika lagi nge-take, Jonathan Davis tuh mikir-mikir ya kan, apa ya kira-kira nama bandnya gitu ya kan. Doi mah nggak ngopi ya kan, sambil minum-minum biasa ya kan. Bir-bir indah. Bir-bir indah ya kan, udah mabuk gitu ya kan. Dia tulis lah tuh pakai spidol, udah mabuk berat ya kan. Jadilah Korn. Ini nih. Oke, sebelum dilanjut, ngopi dulu. Sambil mencari-cari inspirasi ya kan buat kita ngobrol nih. Jadi gini, gue sedikit cerita ya. Gue pengen juga sharing lah sama kawan-kawan di YouTube. Tahun 97, gue inget banget dulu gue punya band namanya Reaction. Tahun 97 men. Itu gue sampai bikin kasetnya ya kan. Dulu gue tuh didistribusi sama CV Tropic. Gue pas band Papen, Waiting Room lah waktu itu, Buluk Superglad tuh ya, kami bareng lah saat itu. Satu lagi Brand The Machine sama si Ucok almarhum. Ketika nu metal lagi di Indonesia itu baru-baru mau nih ya, gue bikin album itu. Dan gue jujur aja ya, ketika gue denger album Korn yang pertama nih ya, yang album Blind tuh, gila ini soundnya gitu loh, terutama sound gitarnya men, aneh banget gitu ya kan, nih apa gitu loh. Dan gue perhatikan juga yang membuat mereka itu terkenal tuh juga karena emang sound gitarnya, gaya nyanyi oke lah gitu ya kan. Dan mereka ini kan kenapa dibilang nu metal itu kan karena menggabungkan alternatif juga ada, kemudian yang lebih lekat dengan hip hop ya kan. Nah udah tuh gue pikir-pikir asik juga nih band ya gitu loh ya kan. Dan itulah yang menginspirasi gue sampai detik ini nih, sampai gue punya nama band Roots aja. Asih dengerin gue Korn sampai sekarang. Gue die hard fans banget men sama Korn. die hard banget mah gue. Nah udah nih, orang dulu tuh berpikir anjrit itu sound gitarnya bisa gitu gimana ya. Mungkin sebagian orang berpikir senar 7 gitar ya kan. Itu yang sebenarnya bikin menarik Korn itu sebenarnya Manovers.
Ditambah lagi sound bass-nya si Reginald Arvizu, Fieldy panggilannya, itu kendor juga. Nah, mereka ini salah satu yang mempopulerkan drop tuning A atau drop tuning E. Jadi bener-bener kendor ya kan, kayak celana kendor gitu ya kan. Udah. Jadi suaranya gitu begitu. Dan itu tricky tau nggak lo? Gila ya, gitar 7 string Ibanez itu kan yang bikin, yang menciptakannya lah gitu ya. Itu kan awalnya Steve Vai tahun 80-an. Kalau dipakai sama gitaris ngeri ya kan, kayak Steve Vai, wow, kan begitu ya kan. Tapi enggak, sama Monkey sama si Head ya, cuman dibikin di drop aja gitu loh. Jadi A, yang tadinya B jadi A. Sampai suatu ketika nih si Steve Vai, si pencipta gitarnya aja, itu manggil mereka berdua, tau nggak lo? Dulu tuh ada majalah Guitar World namanya. Itu sampai si Steve Vai aja penasaran gitu loh, kok kalian bisa sih bikin sound gitar yang suaranya tuh kayak ratusan lebah ada di kuping lu gitu, fuzzy tapi tetap picking janja asik gitu ya kan. Nah itu tuh yang bikin menarik tuh Manuver. Dan dari situlah tuh mulai deh sekarang ya kan, band-band death metal, brutal slamming atau band-band teknikal udah pada 7 senar sampai ada yang 8 senar ya kan. Dari situlah awalnya. Tapi pasti juga Manovers ada yang tahu dong. Ah masa iya sih yang pertama kali 7 string drop A tuning itu adalah Korn gitu loh. Gua kan bilang mempopulerkan. Sebenarnya waktu eranya thrash metal kayak Morbid Angel sama Decide udah pernah melakukan hal itu juga. Cuman ya sekali lagi, yang mempopulerkan, yang membuat itu jadi kayak tren ya kan gitu loh, mereka itu. Tambah lagi apa coba yang bikin mereka terkenal? Adidasnya. Nah ini, jadi kaos suit Adidas itu tuh jadi kayak udah identik banget lah sama nu metal lah di masa itu Manovers. Wah gue tuh sampai beli originalnya gue. Iya kan, pokoknya dikit-dikit Adidas ya kan. Adidas sama satu lagi Puma. Nah, dua itu deh tuh yang bikin mereka itu jadi ikonik banget lah pada saat itu. Nah kayak sekarang nih ya, boyband K-pop tuh yang gombrong-gombrong, emang nyontek dari mana emang? Ya dari eranya nu metal itu sebenarnya. Wah, itu Korn tuh nggak cuman musiknya doang yang bikin terkenal, fashionnya yang bikin terkenal. Coba lu ini deh, terutama anak-anak Gen Z deh, flashback deh, lihat Korn tahun 94, 95, 96. Lu lihat deh tuh, celana-celana gombrong ya kan, baju-baju sweater Adidas, Puma. Ganteng banget, udah keren deh. Rambut gimbal. Nih gue gimbal nih gara-gara Korn sama Sepultura nih. Saking pecah telurnya itu fashion, tau gak lo? Di album Life is Peachy itu ada satu track lagunya Korn yang jadi anthem banget ya kan. Adidas. Yoi, all day I dream about sex. Yoi. Udah video klipnya juga keren lagi ya kan. Itu tuh lagi heboh-hebohnya Adidas Bana itu pada saat itu tuh. Yoi, tahun 96, 97, 98 ya kan. Wah, man, I never forget tuh. Gua bela-belain Bana itu, nyari-nyariin full setnya ya kan. Yoi, jadi Korn itu nggak cuman masalah tuning gitar drop A-nya, fashionnya, sampai lirik-liriknya Jonathan Davis juga ya kan, itu nyentuh hati banyak orang gitu loh. Karena gini men, fans-fans di dunia itu banyak berterima kasih sama Jonathan Davis loh gitu. Tapi lah nanti gua akan cerita itulah gitu ya kan. Intinya adalah ketika mereka itu lagi booming-boomingnya nu metal ya kan, lagi hot-hotnya banget lah nih, di tengah-tengah perjalanan adalah permasalahan. Ya standar lah, namanya anak band ya kan gitu loh. Brian Head Welch. Sementara Brian Head Welch ini kan doi ini martirnya Korn ini nih, tahun 2005 lah gitu. Gue juga sempet kaget juga tuh kenapa doi cabut nih. Nah cabutnya ini nih karena dia ngerasa selama dia di Korn dan dia itu menjadi seorang rock superstar, hidupnya dia itu ngedrugs terus men. Boti terus gitu loh. Dan kalau kata Jonathan Davis, kalau yang lain-lain itu cuman minum bir ya kan. Kalau dia enggak, dia itu kadang-kadang
bisa berlusin-lusin itu, boti. Iya, obat-obatan aja. Kacau lah hidupnya dia ya kan, sampai dia bilang tuh ada dia di satu titik ketika udah dapatkan popularitas dan ketenaran, Head tuh sampai gue pengen bunuh diri aja. Kenapa men? Karena gini, mereka ini kan punya tema konser sendiri namanya family value ya kan. Artinya bener-bener menjaga nilai kekeluargaan. Mereka tuh sebenarnya anti perceraian. Mereka pinginnya tuh rumah tangganya tuh juga baik-baik aja sebenarnya. Tapi yang terjadi sama Head tuh apa coba men? Lo tau gak anak yang cewek baru lahir itu sampai gak keurus sama si Head. Udahlah gak keurus sama si Head, ditambah lagi bininya ninggalin si Head sama anaknya. Segitu banyak pitih men. Tuh, apa? Gak ngaruh ya kan? Jadi dia bawa kabur, itu duitnya si Head gitu ya kan, pergi kemana gitu. Nah ditinggal deh tuh si Head sama anaknya. Kasian lah ya kan, artinya si Head langsung mikir, aduh anak gue gak keurus, gue duit banyak ya kan gitu, rumah gue punya, apa gue punya, segala-galanya gue punya gitu, tapi batin gue tersiksa. Tuh, catat tuh manuver, itu satu pelajaran bahwa duit tidak segala-galanya juga. Kita memang butuh duit, apalagi zaman sekarang ya kan, IG, Facebook, TikTok, semuanya pada mamerin kekayaan ya kan gitu loh. Tapi apakah secara batin itu mengobati kesendirian lo, atau itu mengobati perasaan lo? Enggak juga. Itu yang terjadi sama si Head. Makanya si Head akhirnya memutuskan untuk stop dulu dari Korn. Gue mau rehab dulu deh, kata si Head gitu ya kan. Gue tuh punya anak cewek men, masalahnya men. Dan itu anak cewek satu-satunya lagi. Si Head langsung gimana ya, aduh kalau gue masih tetap ngejar duit juga gitu loh. Lu tahu nggak men, dia jual semuanya cuman supaya dia bisa jalan sama anaknya. Gue juga punya anak ya kan, jadi gue ngerasa juga gitu loh, apa yang dirasain sama si Head gitu loh. Maksud gue, Gila lu udah dapat segala-galanya men. Anjing ya kan, bininya main ninggalin gitu aja gitu loh. Duit apa, bininya cuma terima duit piti-piti doang gitu, tapi nggak ngurusin anaknya. Fuck bana ya kan kayak gitu. Bini macam apa kayak gitu. Yang gua baca artikelnya seperti itulah keadaan si Head pada saat dia mau hijrah gitu loh. Dia mau mendalami ke agama Nasrani. Ya akhirnya dia mendekatkan dirilah sama Sang Pencipta, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia minta pendekatan secara batin gitu kan. Pas dia balik ke Bakersfield, ke kampungnya, si Head ngeliat anaknya gitu ya kan. Datanglah nih ada tetangga gitu, yuk kita ke gereja. Ngapain ke gereja? Enggak gitu, ngapain gitu. Tuhan udah menghancurkan hidup gua men, dia bilang gitu. Jangan kayak gitu brother, dia bilang gitu. Ayo lo dekatkan diri lagi lah, mencoba untuk bersyukur dan bersyukur. Dia bilang gitu. Ayo ikut sama gua. Dia titipin lah anaknya ke orang tuanya ya kan. Dia pergi ke gereja. Pas di gereja dia bilang gini, tiba-tiba dia kayak dapat pencerahan gitu katanya. Langsung men, secara bertahap dia tinggalin itu semuanya yang namanya alkohol, drugs, gaya hidup selebriti yang acak-kadut ya kan. Gue cuma mau fokus supaya anak gue nggak kehilangan bokapnya. Sampai segitunya tuh si Head, anjing. Babe yang rock and roll kalau gue bilang ya kan. Dia meninggalkan band Korn yang penghasilannya itu miliaran men, ditinggalin sama dia demi anaknya. Itu loh, kadang-kadang kan wah gaya beringas ya kan, gimbal, tato gitu ya kan, emangnya peduli sama hidup. Itu Head contohnya tuh. Lu lihat sekarang karirnya Korn, keren men, asli. Tahun 2013, nggak sengaja sih sebenarnya. Anaknya udah gede kan, cewek. Pah, gue mau nonton Evanescence sama Korn dong. Waduh, kata bokapnya gitu ya kan. Duh, gimana ya? Ketika Brian Head Wells itu keluar, dia sempat bikin band namanya Love Life and Death kalau nggak salah. Love Life and Death apa gitu. Dia bikin band juga gitu kan. Selama ini aransemen yang asik-asik itu yang bikin itu tuh Brian Head Wells di Korn ya. Karena kalau lu beli atau dengerin musiknya dia yang solo, itu berasa banget Kornnya gitu. Korn jadul lah gitu kan. Oke, balik lagi nih. Jadi ada satu acara gitu di South Carolina Fest gitu kan, acara metal gitu kan. Ya udah kita datengin aja gitu ya kan. Nah, si Monkey, Jonathan Davis sama si Fieldy sama Davis Silveria udah antara duh gimana nih ya, mau ketemu sama ini gimana ya gitu ya kan gitu loh. Deg-degan gitu loh.
Tapi ya udah, akhirnya cair. Si Fildi, yuk Lo ikut sama gue yuk, Het, gitu ya kan. Yuk ikut yuk, dia bilang gitu. Ikut kemana? Ke tour bus kita nih di sini nih. dibilang gitu. Udah ikut gue aja, brother, dia bilang gitu. Aduh. Nah sementara anaknya ini ngefans banget sama Korn. Anaknya cewek. Pak, gue mau ketemu sama Korn, Pak, mau ketemu sama Jonathan Davis, mau ketemu Monkey gitu. Dan lu tau nggak? Setelah mereka ketemu di bus berlima lagi, disitulah tuh Monkey sama Jonathan, gila ya. Si Head cerahan nih sekarang mukanya ya, gitu loh. Di Korn itu, ini sorry ya, ini agak manjang nih, karena nih Korn ini banyak kisah menariknya gitu loh. Jonathan Davis ini termasuk orang yang dia nggak percaya sama Tuhan kan. Dia ateis dia bilang sendiri gitu loh. Gua nggak percaya sama keberadaan Tuhan gitu. Gua nggak, dia bilang gitu. Ya udah, nggak apa-apa ya kan gitu. It's fine gitu loh. Dia masih bisa menghargai gitu loh. Masih bisa menghargai si Head gitu karena terlihat dari pancaran muka Head bersinar, tubuhnya juga sehat gitu ya kan. Sementara pada waktu itu anak-anak Korn tuh masih kayak semi-semi bandel gitu, Manuvers. Jadi kayak gitu ceritanya gitu ya kan. Udah, akhirnya 2013 ya disambut dengan baik, keluarlah tuh album Paradigm Shift ya kan. Anjrit, giliran balik lagi si Head, boy, makin ngeri. Dan satu lagi catatan ya Manuvers ya, segitu brothernya anak-anak Korn, posisi sebelah kanan yang biasa dipakai sama Head buat main gitu ya kan, itu nggak boleh diganti sama siapapun. Jadi selama si Head itu nggak ada, additional player itu di belakang. Jadi yang sebelah kanan itu nggak boleh diisi. Anak-anak Korn bilang suatu saat pasti si Head akan balik lagi. Nah beda cerita dengan David Siveria nih yang drummer. Dia keluar itu karena pernah kecelakaan dan dia udah merasa satisfied gitu ya kan. Dia punya usaha juga, dia punya restoran Jepang, si David Siveria gitu loh. Jadi dia menganggap kayaknya udahlah, gue udah cukup lah di musik gitu loh, gue mau ke bisnis aja. Nah itu bedanya sama si David Siveria gitu. Pokoknya sejak tangannya David Siveria itu patah kalau nggak salah ya gitu loh, akhirnya dia udah gue stop di sini gitu. Walaupun dia ada sih ngerjain project-project kecil, si David Siveria masih ada suka main gitu loh, tapi dia bilang gue lebih mau fokus ke bisnis usaha gue aja. Nah yang gue suka banget sama Korn itu adalah lirik-lirik isunya tuh tentang traumatik, depresi, pingin bunuh diri, kesepian, dibully. Sampai ada satu lagunya Jonathan Davis yang emosional banget lah. Menurut gue sih semua lagunya emosional, tapi ada yang satu nih yang judulnya Daddy. Lagu ini kan tentang pelecehannya si Jonathan di masa kecil ya kan. Dia yang katanya disodomi sama bapaknya. Satu cerita yang miris gitu. Sampai makanya Jonathan Davis kadang-kadang kan ada tuh beberapa lagunya dia sampai banting pitu, terus dia sampai kayak nangis gitu ya kan. Jadi lagu-lagunya Korn itu sangat relate di masa itu gitu loh. Banyak yang merasakan hal yang sama gitu loh. Bullying, trauma, depresi dan sebagainya gitu loh. Dan inilah yang menjadi komoditi gaya musik anak-anak nu metal di Amerika. Deftones, Linkin Park, Limp Bizkit, Seven Dust akhirnya mengangkat isu itu karena banyak setelah nu metal itu lahir, banyak follower-follower yang musiknya agak-agak ke korn-kornan pada saat itu. Belum lagi kan lo tahu tuh gayanya mereka kalau di atas panggung kan begitu kan, cenjet kan begitu kan. Itu juga banyak ditiru. Isu-isu pengalaman pribadi Jonathan Davis inilah yang menjadi jargon di setiap panggung. Jadi orang tuh kayak ngerasa, anjing, gue bener-bener gue dihina banget sama orang tua gue gitu ya kan. Gue pengen banget nih nunjukin ke orang tua gue bahwa gue mampu gitu loh. Cuman orang tua gue tuh ngehe. Nah kayak gitulah. Kenapa sih gue selalu dikucilkan gitu daripada abang-abang gue yang sukses? Misalkan kayak gitu. Jadi apa ya, ceritanya tuh lebih traumatik gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang musik emo, Korn itu udah emo sebenarnya, emosional kan, mengambil tema-tema lirik pemulihan diri, keterasingan ya kan dari orang-orang yang hebat gitu ya kan. Itu kan menjadi salah satu contoh yang banyak orang rasain. Misalkan lagi di tongkrongan gitu loh, wah gue nggak bisa gabung sama lu orang guys karena gue nggak cocok nih, kita nggak se-circle gitu. Tiba-tiba malah dibully ya kayak gitu. Banyak Korn yang menceritakan hal-hal kayak gitu. Itulah yang membuat kenapa dampak daripada aransemen musiknya Korn sampai liriknya itu relate sampai sekarang. Lu perhatiin deh band-band yang mau itu kayak Avenged Sevenfold, Suicide Silence ya kan. Mereka itu walaupun genrenya sub daripada nu metal, tapi secara lirik ngikutin Korn. Iya, sampai
Trivium yang kemarin di Hammer Sonic, men. Itu dia hebatnya tuh Korn. Itulah perjalanannya Korn lah. Ya mungkin seperempatnya lah ya. Mungkin kalau kawan-kawan masih kepengen gue bikin konten tentang Korn, gue lanjutin lagi nih. Karena memang Korn ini sangat menarik banget lah ceritanya. Buat gue gitu. Mereka nih emang bener-bener menginspirasi hidup gue banget. Sampai sekarang loh. Sampai sekarang gue, gila lah. Bahkan tau gak lo, di pandemik aja, dia satu-satunya band yang berani bikin tuh di top floor, men. Di atas gedung, ketika lagi pandemik, bikin konser tanpa penonton. Saking gatalnya itu anak-anak itu tuh pingin iraha iya teh manggung deui iraha tuh dah gitu. Kapan nih gue manggung lagi nih? Sampai begitu. Dan mereka itulah sumber inspirasi bagi semua band-band metal yang kesini-kesininya, Manuver. Padahal ya, dulunya nu metal itu sering dikata-katain sama anak-anak metalhead. Terutama nih metalhead yang old school karena dianggapnya itu mah sport metal tuh. Gaya-gaya pakai celana training Adidas lah, pakai Puma lah. Metal apaan tuh? Metal nanggung. Pasti kebanyakan bilangnya gitu. Nu metal apaan tuh? Metal nanggung. Tapi jadi milioner. Mau ngomong apa lu? Itulah, semakin dihujat mereka gitu, semakin jadi bandnya. Gue selalu bilang ke kalian, hukum entertainment itu adalah ketika kalian gak suka dan menghujat si pelaku, musisi, artis atau seniman tersebut, makin lu hujat terus, maka dia akan menjadi terkenal dan makin kaya. Itulah dia, Manovers. Oke, Manovers, keep stay tune terus ya. Sampai ketemu lagi nih. Shadow. Peace.